Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Khairunisa dalam program Puan di Bumi. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya seperti yang biasanya ya, kembali membahas isu-isu perempuan yang tidak pernah ada habisnya, karena sampai saat ini isu perempuan masih hangat untuk diperbincangkan dan juga masih timbul banyak sekali fenomena-fenomena yang kurang mengenakan di kalangan kita, masyarakat Indonesia. Maka dari itu sahabat Puan masih tertarik untuk ngebahas tentang isu-isu perempuan. Namun yang masih kita highlight adalah seperti yang kita ketahui bahwa perempuan saat ini itu bukannya tidak berdaya ya, pasti berdaya karena semua manusia itu memiliki potensi, tapi sayangnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terutama di Indonesia itu sulit untuk menembus kesempatan-kesempatan yang harusnya bisa didapatkan seperti khalayak manusia lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas hal yang sangat menarik teman-teman semuanya, sahabat Green. Karena apa? Karena di sini kita akan ngebahas tentang realita dan tantangan gerakan pemberdayaan perempuan dari kampus. Nah, seperti yang sudah sahabat Green lihat di samping saya, di sini ada dua kakak cantik. Halo, selamat siang kakak. Siang kak. Oke, mic-nya boleh dipegang aja kak. Iya. Oke. Nah, jadi di sini seperti yang sudah ada di samping saya ini ada dari Kohati dan juga dari BEM Undri ya, BEM benar. Undri. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya mengenai bagaimana sih perempuan di organisasi yang ada saat ini gitu ya, terutama di Kohati dan juga di BEM Undri. Oke, sahabat Green, kita mohon maaf sekali ya kalau misalnya ada suara sedikit mengganggu karena ya seperti yang didengar ada lagi perbaikan ya di daerah kita, di wilayah tempat kita untuk take, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat ya untuk ngebahas tuntas isu-isu perempuan, pemberdayaan perempuan di kampus. Oke, mungkin yang pertama sekali ya, aku mau nanyain nama. Nah, yang pertama ini dari Kohati, boleh diperkenalkan dulu kak? Oke, makasih ya kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Putri. Mungkin kakak bisa manggil Dila kak. Nah, kebetulan saat ini alhamdulillah Dila diamanahkan menjadi Ketua Umum Kohati Cabang Pekanbaru. Dan juga saat ini saya masih menjadi mahasiswa aktif di Winsuska Riau. Oke. Udah berapa lama di Kohati kak? Saya bergabung di HMI itu sudah dari tahun 2021 kak, dari bulan September. Wah, udah lama ya. Lumayan, tapi masih belum cukup lama. Masih banyak perlu belajar. Iya lagi. benar. Oke, terima kasih. Berarti saya manggilnya Dila aja ya? Iya kak, boleh. Oke, Dila aja. Dila. Dan sekarang juga sudah ada kakak cantik berikutnya. Boleh diperkenalkan kak dari BEM Undri ya? Iya benar sekali. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya kak. Perkenalkan, nama saya Neisa Javita Putri, biasa dipanggil Neisa. Saat ini menjabat beramanah di BEM Undri sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kalau kuliah alhamdulillahnya sudah selesai, jadi baru beberapa waktu yang lalu selesai, dan saat ini aktivitas sedang mengajar. Alhamdulillah ya. Berarti nanti dipanggilnya Neisa? Neisa aja, karena masih pendaftaran angkatan 2020, mahasiswa baru angkatan 2020. Oke, ada Kak Dila dan ada Kak Neisa. Nah, di sini sama-sama mahasiswa juga ya, artinya sangat bersinggungan erat dengan lingkungan kampus gitu ya. Walaupun Kak Neisa tadi udah selesai, alhamdulillah, tapi masih tetap ada lah ininya ya, kenangan-kenangan di kampus gitu. Dan masih menjabat sebagai masih saat ini masih. Oke, masih ya. Nah, sekarang
aku mau tanya sih kakak-kakak cantik nih tentang gimana sih perempuan ya, image perempuan di organisasi-organisasi yang ada, di organisasi-organisasi yang sedang dilakoni saat ini, mungkin di Kohati atau di BEM gitu ya. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya gitu ya, sahabat Green tahu dulu nih Kohati itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian bidang pemberdayaan perempuan di BEM itu apa sih? Kok ada sih bidang pemberdayaan perempuan gitu ya kan? Nah, selama ini kan kita tahunya ada bidang-bidang yang mungkin manajemen atau bidang-bidang keagamaan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Kak Dila dulu Kak. Mungkin perkenalkan dulu Kak, Kohati itu apa sih? Oke, makasih ya Kak, kesempatannya. Sebelumnya, Kohati ini adalah singkatan dari Korps HMI Wati. Nah, Korps HMI Wati itu apa? Itu adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kenapa dibentuknya Korps HMI Wati ini? Karena pada saat itu ada dua alasan Kak. Kenapa Kohati ini didirikan? Yang pertama adalah karena faktor internal. Faktor internalnya itu pada saat itu HMI itu sendiri sudah banyak mahasiswi-mahasiswi yang tertarik dengan HMI itu Kak. Nah, maka mereka merasa bahwasanya HMI sudah tidak mampu lagi menampung keresahan-keresahan atau menampung isu-isu dari keperempuanan itu sendiri. Maka dibentuklah bidang pemberdayaan perempuan itu yang dinamakan Korps HMI Wati. Nah, dan faktor eksternalnya itu karena pada saat itu ada suatu gerakan perempuan yang dinilai itu ada intrik-intrik komunis, yaitu bernama Gerwani, Gerakan Wanita Nasional. Nah, maka pada saat itu kawan-kawan mahasiswi kader HMI Wati pada saat itu ingin membentuk Kohati itu sendiri. Namun Kohati ini merupakan lembaga ex officio dari HMI itu sendiri, yang artinya dia juga memiliki ketua umum, memiliki sekretaris umum, bendahara umum, dan kabid-kabid lainnya sama seperti HMI. Namun Kohati dan HMI itu tidak bisa dipisahkan Kak, itu tetap dalam satu garis integral yang sama. Nah, tujuan didirikannya Kohati ini juga adalah untuk menciptakan, membina muslimah berkualitas insan cita. Nah, kalau di HMI itu Kak, kualitas insan cita itu ada 5. Yang pertama adalah insan akademis, kedua insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Nah, mungkin kalau berbicara tentang Kohati juga lebih spesifik tentang perempuan sih Kak. Di situ kita dipelajari, kita sama-sama belajar mengerti bahwa peran kita sebagai perempuan, khususnya Kohati itu ada 4, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, maka saya juga merasa saya di Kohati ini mendapatkan ilmu yang sebetulnya saya nggak dapatkan di tempat lain Kak, karena kan di mana sih kita bisa mempelajari itu semua. Nah, mungkin dan juga kita tidak hanya memberdayakan sesama Kohati saja, tapi kita juga berjuang untuk memberdayakan sesama perempuan di luar dari Kohati itu sendiri, karena itu tadi insan akademis yang kelima, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit tentang Kohati ya Kak. Oke. Tapi boleh nggak saya tahu Kak Dila kenapa sih pengen ikut gitu ke Kohati atau ke HMI ya awalnya? Iya, HMI. Kenapa gitu? Ada tujuan apa gitu? Karena kan aku kan mahasiswa angkatan 2020 ya Kak, mahasiswi angkatan corona lah ibaratnya kan. Itu ketika itu kuliahnya masih online, itu ngerasa kayak nggak punya teman, kayak nggak produktif, kayak kalau saya sendiri bukan tipikal orang yang bisa diam gitu Kak. Saya butuh teman bicara, walaupun itu obrolannya bisa ringan, bisa berat. Nah, ketika itu saya di kampus itu ada oprek latihan kader. Nah, kebetulan juga orang tua saya HMI, jadi saya sekedar mengetahui, oh HMI ikut aja deh kayak gitu. Nah, di situ saya ikut HMI dulu, ternyata kegiatannya itu gimana ya Kak? Ternyata itu menyenangkan. Kita dikasih materi, kita dikasih relasi, kita benar-benar dijadikan orang yang jangan takut untuk belajar. Karena kan kita kan ketika kita bertanya aja kita takut kan Kak, kita takut dinilai
dinilai bodoh atau kita takut dinilai kayak ih masa gitu aja nggak tahu. Nah, cuman dari situ saya belajar bahwa ternyata di HMI itu diberi ruang untuk belajar, untuk sama-sama mencari tahu, untuk jangan takut ketika bertanya, karena semua dari kita itu adalah makhluk yang berproses. Di situ saya mengambil pelajaran dan itu yang membuat saya sampai sekarang masih ber-HMI. Oke, menarik ya cerita dari Kak Dila. Nah, kalau bisa ditarik garis lurusnya gitu ya, berarti Kak Dila adalah salah satu wanita yang sudah berdaya di Sahabat Green. Karena salah satu makna berdaya itu adalah dia tahu gitu apa yang dirinya pengen, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Tadi kan kata Kak Dila kan, aku tuh adalah orang yang nggak bisa diem aja gitu kan. Nah, harus ngobrol gitu, dan untuk mencapai itu Kak Dila mencari wadah untuk itu dan dapatlah yang namanya HMI. Betul. Oke, nah sekarang ke Kak Neisha. Nah, ini menarik juga ya Kak Neisha. Kalau kita lihat kasus-kasus atau isu-isu perempuan itu ya, itu kan kalau kekerasannya banyak terjadi di mana saja ya, di ruang publik gitu kan. Nah, sampai saat ini di Indonesia kasus perempuan itu atau isu-isu perempuan yang kurang mengenakan itu masih terjadi di 4 isu. Yang pertama di politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan yang satu lagi adalah pendidikan. Nah, ini juga menarik ya ketika ada organisasi di kampus perguruan tinggi yang memberikan fokus tentang terhadap perempuan, yaitu dicantolkan ke BEM itu tadi, yaitu salah satu organisasi untuk mahasiswa bisa bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat gitu kan, dan di situ diwadahilah perempuannya gitu kan, dengan ditandai dengan adanya bidang pemberdayaan perempuan. Mungkin boleh diceritakan Kak Nesha? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi asal mula ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mungkin pemberdayaan perempuan ini nih kita lihat di setiap kampus tuh belum tentu ada pemberdayaan perempuannya gitu. Kalau di Riau itu sendiri, lebih tepatnya Pekanbaru, itu hanya 1-2 kampus yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BEM universitasnya ya Kak. Nah, jadi kenapa ada pemberdayaan perempuan, kita harus lihat lagi bahwasanya seperti yang Kakak bilang tadi, perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita, perempuan kita aja gitu, masih rawan terjadinya kekerasan dan sejenisnya, masih butuh pemberdayaan, pencerdasan. Nah, karena itulah didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau dinas atau bidang-bidang pemberdayaan perempuan di kampus. Kalau bicara di Unri sendiri, mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada dari BEM universitasnya. Namun lihat lagi apakah BEM fakultasnya sudah ada belum? Ternyata belum semua, karena belum semua fakultas-fakultas yang memahami apa urgensi adanya di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, jadi kalau misalnya pemberdayaan perempuan sendiri, kebetulan udah 2 tahun di pemberdayaan perempuan, sebelumnya di BEM fakultas, terus sekarang di BEM universitas. Nah, yang berfokusnya itu pada 3, pemberdayaan, pencerdasan, dan juga perlindungan. Pemberdayaan apa? Seperti kita lihat saat ini, banyak perempuan-perempuan yang saat ini tuh tidak tahu arahnya tuh mau kemana. Ya, seperti public speakingnya gitu, terus juga pelatihan-pelatihan soft skill lainnya gitu. Jadi tujuan diadakannya itu agar apa? Agar perempuan-perempuan di Universitas Riau terkhususnya itu bisa lebih diberdayakan. Karena bisa kita lihat sekarang banyak perempuan-perempuan yang lebih milihnya tuh ke mall dibandingkan datang kelas-kelas yang menambah soft skill seperti itu Kak. Nah, habis itu ada pencerdasan. Apa tujuannya pencerdasan itu? Banyak perempuan sekarang masih apatis. Jangankan apatis terkait isu perempuan, terkait isu politik dalam pemilu kemarin juga ada gitu. Bahkan karena apatisnya perempuan-perempuan saat ini itu abai dengan kondisi politik dan juga apa yang saat ini sedang marak di sekitarnya, seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan adanya pencerdasan ini, perempuan-perempuan yang ada di Universitas Riau terkhususnya itu bisa lebih tercerdaskan gitu, lebih peka terhadap isu-isu yang sedang seksis saat ini, seperti itu. Terus ada perlindungan. Nah, inilah dia yang sebenarnya sedikit lebih berat karena tugasnya tuh bagian perlindungan, pencegahan, dan juga
penyelesaian dari kasus-kasus yang ada di Universitas Riau. Nah, jadi fokusannya kemana? Banyak lagi gitu. Apa fokusan isu yang akan dibawa oleh Universitas Riau saat ini? Nah, kebetulan tahun ini itu mengangkat 3 isu. Apa itu? Ketahanan keluarga, kejahatan seksual, LGBT, dan juga moral anak bangsa. Karena keempat-empatnya tuh linear gitu, Kak. Jadi kalau misalnya anak bangsa itu sudah bermoral dan keluarganya itu sudah tertata dengan sangat baik, itu nggak akan ada LGBT dan nggak akan ada namanya kekerasan seksual seperti itu. Nah, jadi itu memang isu yang sedang dikawal bersama untuk BEM Unri sendiri saat ini seperti itu. Mungkin itu, Kak. Oke. Menarik ya tadi, karena kata Kak Nesya nggak semua universitas ada bidang pemberdayaan perempuan. Benar. Atau yang berfokus pada perempuan gitu ya. Iya. Nah, tadi juga ada sedikit, sebetulnya belum sampai di situ sih Kak Nesya, tapi karena Kak Nesya udah nyinggung ya, yaitu tadi kegiatan atau fokus bidang Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Di BEM ada 3, yang pertama pemberdayaan, yang kedua pencerdasan, dan ketiga ada perlindungan. Nah, yang memang sih ya yang berat itu sebenarnya tiga-tiganya berat. Karena prosesnya panjang. Benar. Nah, cuma yang pengen saya highlight pertama kali itu adalah tentang perlindungan gitu ya. Karena seperti catatan Komnas HAM tahun 2023 itu ada sekitar 2139 kasus. Itu hanya kasus yang terjadi di lingkup mahasiswa aja menjadi korban kekerasan gitu. Nah, itu kan agak miris ya, agak ironi gitu ya, karena di lingkungan kampus yang harusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu, tapi ada praktek-praktek yang kurang mengenakan. Iya, benar. Kalau boleh tahu Kak Nesya, apa sih prosedur yang dapat dilalui? Mungkin ada teman-teman atau temannya jadi korban gitu kan, biar bisa dapat perlindungan dari BEM, itu gimana? Nah jadi kalau misalnya di Unri sendiri, nah kebetulan BEM di fakultas itu lembaga eksekutifnya itu kan bertingkat, ada fakultas sampai ke jurusan. Nah jadi kalau dari kami saat ini itu tuh lebih menggalakkan ketika Forkom, jadi kami mengumpulkan seluruh dinas pemberdayaan perempuan ataupun bidang-bidang yang terkait atau advokasi, nah seperti itu. Jadi kita kumpulkan, nah kita tuh mengarahkan untuk setiap kelembagaan itu tuh memiliki wadahnya tersendiri gitu. Jadi mereka tuh bisa menghandle, bukan sebenarnya tuh mereka menyelesaikan, nggak boleh. Mereka nggak boleh menyelesaikan, apalagi sekarang sudah ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah di situ udah jelas sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika terjadi kekerasan seksual, kejahatan seksual di sekitar lingkungan kampus terkait dengan Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Jadi selagi masih terkait dengan 3 itu, maka bisa diselesaikan. Nah, sanksinya sanksi apa? Sanksi administratif. Nah, jadi alur yang digunakan ketika terjadi permasalahan di hima gitu, di jurusan. Nah, di jurusan itu mungkin nanti akan mengadukannya atau melaporkannya ke fakultas. Nah, gitu. Jadi ada alurnya. Nah, tapi yang perlu kita highlight di sini adalah korban itu nggak boleh sampai diketahui oleh publik. Kenapa? Karena itu tentu akan malunya gitu. Nah, benar ya, menjaga privasi. Jadi sebenarnya jika ada korban kekerasan seksual itu nggak boleh dipublish. Nah, karena dia akan malu, kecuali dari orangnya sendiri yang ingin publish agar apa, mendapatkan pertanggungjawaban gitu. Nah, jadi dari fakultas tadi, balik ke tadi, dari fakultas yang akan langsung melaporkan kepada Kemen PP. Nah, dari Kemen PP sendiri sebenarnya juga memiliki wadah pengaduannya. Ada nama WeCare Center. Nah, jadi seluruh mahasiswa di Universitas Riau itu bisa mengadukan ke WeCare Centernya BEM Unri. Nah, untuk WeCare Center ini sendiri ada berupa link pengaduan dan juga nomor WA. Untuk nomor WA itu sendiri itu ada nomor saya pribadi. Kenapa nomor saya pribadi? Karena saya selaku menteri, kalau misalnya yang dicantumkan adalah nomor anggota, maka anggota akan tahu gitu. Dan anggota bisa saja menyebarkan ke orang-orang seperti itu. Nah, makanya disinilah bebannya, tanggung jawabnya dari seorang pimpinan tertinggi di kementerian kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa menjaga rahasia? Kan itu agar apa? Agar orang percaya untuk melaporkan ke kita seperti itu. Nah, jadi sama juga ke fakultas seperti itu juga. Nah, nanti ketika kasus itu memang butuh, kalau hanya membutuhkan pendampingan atau teman curhat, mungkin akan sebatas sampai ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Namun jika butuh solusi penyelesaian, maka itu akan langsung dilaporkan kepada Satgas PPKS. Berarti kalau untuk penanganannya itu dihantarkan ke Satgas PPKS. Tapi kalau untuk
kadang kan ada juga korban ini pengen ada temennya aja. Iya, gitu benar kan, sekali. bimbingan. Iya. Itu berarti bisa di BEM. Bisa sampai ke BEM universitas atau BEM fakultas. Oke, siap. Nah, ini agak sedikit cepat kita melangkah ya teman-teman atau sahabat Green, karena kita langsung tadi bagaimana bentuk penanganan kasus kekerasan, karena ini konteksnya adalah lingkungan kampus, tentu itu juga perlu untuk diketahui. Nah, jadi bagi sahabat Green mungkin yang juga mahasiswa di Undri ya, kalau misalnya ada mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, itu bisa langsung chat aja Kak Nesianya. Nah, dijamin secret, nggak akan ada yang tahu gitu ya, jadi aman. Nah, oke, terima kasih Kak Nesa. Sekarang kita balik ke Kak Dila. Nah, ini mungkin kita lebih ke pemberdayaan ya Kak, karena kan ini kan konsep kontennya adalah isu tentang pemberdayaan perempuan. Tadi Kak Dila mengatakan bahwa tujuan dari Kohati ini yaitu tadi menciptakan insan Muslimah berkualitas insan cita. Itu ya, Ya, menciptakan muslimah yang tadi ada tentang intelligence ya, yang berakademik, Iya, insan akademis. insan akademis dan lain-lain gitu kan Kak. Betul. Nah, sebenarnya gimana sih yang bisa dilakukan untuk menciptakan itu gitu Kak? Oke, Apa aja yang dilakukan? sebenarnya Kak, kalau di Kohati itu kita ada pola pembinaannya ya Kak, pola pembinaan internal dan eksternalnya itu. Nah, internalnya itu seperti apa? Internalnya itu kita dengan sering mengadakan kajian tentang keperempuanan, tentang keislaman, tentang kesehatan reproduksi itu, semua tentang keperempuanan itu ada di Kohati. Nah, terus juga ada di Kohati juga ada jenjang trainingnya lanjutan itu Kak, ada jenjang training formal di Kohati itu hanya ada satu, latihan khusus Kohati. Nah, latihan khusus Kohati itu isinya adalah semua kader HMI Wati Kak. Yang bisa mengikuti adalah semua kader HMI Wati. Nah, disitulah kita belajar tentang bagaimana perempuan itu berpolitik, bagaimana perempuan dalam pandangan Islam, bagaimana perempuan membina keluarga sakinah mawadah warohmah pun di situ kita juga diajari Kak. Nah, lalu di eksternalnya itu kita juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saat ini HMI dan Kohati masih sejalan Kak, masih satu bagian yang integral. Nah, jadi ketika ada kegiatan HMI, maka Kohati diikut sertakan, dan ketika ada kegiatan Kohati pun HMI diikut sertakan. Karena pun ketika ada isu-isu keperempuanan pun tidak hanya Kohati yang membahas Kak, tetapi HMI juga ikut serta. Karena berbicara tentang keperempuanan, tentang isu-isu keperempuanan itu tidak hanya untuk perempuannya, tetapi tentang kemanusiaannya juga Kak. Maka di situ tadi ada dua kajian antara internal dan eksternal itu tadi. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas dari kader HMI Wati itu sendiri. Oke, berarti bagaimana meningkatkan kesejahteraan perempuan ya yang Iya, ada benar, di organisasi itu fokus dari Kohati. Kohati. Tapi untuk kita sebelum melangkah lebih jauh lagi, mungkin aku pengen dengar pandangan dari kakak-kakak ini gitu ya, tentang yang sudah berkecimpung di organisasi itu dan juga sudah terlibat juga dengan perempuan-perempuan yang menjadi anggota di sana gitu. Dan mungkin sudah ini juga ya, mengalami tindakan-tindakan yang kurang mengenakan, yang dalam arti kata tidak sensitif gender misalnya kayak gitu kan, karena kan kita ngebahas tentang bagaimana sih perempuan yang berdaya gitu. Nah, sebenarnya keresahan dari Kak Dila tentang perempuan, mungkin baik itu yang ada di organisasi ataupun secara luas di umum sendiri, itu bagaimana sih pandangannya? Kalau saya sendiri Kak melihat saat ini, saya masih melihat banyak teman-teman perempuan itu yang juga masih merasa takut, masih merasa tidak penting untuk mengupgrade soft skill atau mengimprovisasi diri, seperti yang kayak tadi Kak Nisha bilang ya. Masih banyak juga teman-teman yang lebih memilih mending aku ke mall deh daripada aku ikut kajian atau aku upgrade skill kayak gitu. Kayak saya sendiri menyayangkan ketika kawan-kawan kuliah itu hanya sekedar kuliah. Seperti kayak kalau di kelas kita hanya mendapatkan ilmu itu 20%. Nah, sisanya itu bagaimana? Sisanya bagaimana kita mencarinya di luar, bisa dari organisasi, bisa dari komunitas. Nah,
Dan juga dengan kita berorganisasi itu kita juga mengembangkan skill kita untuk berbicara dengan orang banyak. Dan saya juga merasa itu yang kita butuhkan nanti di dunia kerja, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita dapat memecahkan suatu masalah, berdiskusi dengan teman. Nah, dan juga saya juga masih merasa tidak sedikit juga teman-teman saya yang laki-laki merasa seperti kayak tugas ini jangan diberikan ke perempuan, karena mungkin bagi mereka perempuan itu cenderung memakai perasaan, Kak. Itu yang mereka merasa nanti ketika perasaannya tersentuh atau tersinggung sedikit, nah tugas itu nggak akan selesai. Padahal mereka lupa bahwasanya ketika kita ikut terjun, ikut berkecimpung, kita udah mengedepankan logika. Ibaratnya kita tahu di mana kita menggunakan perasaan dan di mana kita akan menggunakan logika itu. Nah di situ juga mereka masih banyak juga yang merasa ibaratnya tuh perempuan itu cukup di belakang layar. Nah seperti itu. Nah mungkin dan juga karena stigma-stigma seperti itu yang membuat para perempuan itu juga ngerasa kayaknya aku nggak layak kayak gitu. Kurangnya dukungan dari lingkungan itu, Kak. Dan itu terjadi di organisasi yang sedang di Kalau sekarang alhamdulillah sejauh ini enggak, Kak. Cuman saya melihat dari teman-teman saya, teman-teman di luar organisasi ini, Kak. Oke. Padahal kan laki-laki juga punya perasaan. Iya, kan? benar. Kayak seakan-akan dia nggak pernah baper aja. Iya. Seperti yang kita lihat di berita-berita, banyak juga ya laki-laki kalau lagi putus cinta dia nggak mau makan selama sebulan gitu. Bahkan ngilang. Iya, bahkan ngilang gitu kan, atau jadi ini kan terganggu gitu pikirannya gitu kan. Nah nggak bisa lagi berpikir positif gitu kan, banyak juga ya. Cuma ya itulah di Indonesia ini budaya-budaya atau stigma-stigma stereotip tentang perempuan itu masih kental gitu, kayak perempuan pakai perasaan, perempuan perempuan lemah gitu ya, masih banyak gitu. Dan itu juga dirasakan ya di organisasi, berarti di lingkungan. Iya, di lingkungan gitu ya. Nah, untuk memberdayakan atau menciptakan kepedean itu terhadap perempuan ya yang ada di organisasi, itu apa sih yang dilakukan oleh Kohati biar kayak perempuan itu jadi ini aja, pede aja gitu. Kalau perempuan sendiri, kalau saya juga merasa, Kak, ketika kita ingin memberdayakan sesama perempuan, ingin mendekati seorang perempuan, itu kita harus sentuh dulu emosionalnya. Kita bikin dulu dia merasa nyaman, dia merasa diberi ruang, dia merasa didukung. Maka ketika dia merasa tidak mampu, dia akan mencoba. Nah disitulah makanya kami dari Kohati ini selalu melakukan kegiatan kajian rutin. Kami alhamdulillah saat ini masih ada kajian per 2 minggu setiap bulannya. Nah di situ kita Kohati cabang Pekanbaru berkumpul. Di situ kita sharing juga, Kak. Kita di situ saling bertukar pikiran, bertukar cerita. Nah juga kami memberikan kesempatan untuk kawan-kawan mencoba bagaimana menjadi moderator, bagaimana kawan-kawan mengambil kesimpulan dari kajian hari itu. Nah itu yang menjadikan kawan-kawan merasa aku ada ruang untuk dijadikan moderator, aku ada ruang untuk diajarkan bagaimana cara berbicara. Nah dan juga memang yang terpenting bagaimana mereka itu merasa kalau mereka itu ada dengan cara mereka selalu diberi ruang, selalu dicari, selalu dilibatkan. Nah itu yang membuat juga kader-kader itu tetap bertahan, Kohati itu tetap bertahan, tidak yang kemudian lepas setelah latihan kader itu, Kak. Oke, berarti sentuhlah dia tepat di hatinya. Iya betul. Nah itu emang kalau orang-orang pemberdayaan itu emang kayak gitu ya. Iya maksudnya kalau kita pengen mendekatkan orang, itu kan perempuan salah satu yang termarginalkan gitu kan, artinya selalu di nomor 2 kan, selalu di belakang lah gitu kan. Dari segi pembagian kerja aja kita selalu ditaruh yang di belakang kan, kayak buat minum, cari masak dan lain-lain. Sementara yang laki-laki di depan berdiskusi dan mendapatkan keputusan gitu, padahal keputusan itu bakal menyangkut diri kita juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya begitu tadi, sehingga terciptalah perempuan-perempuan yang itu tadi nggak percaya diri, kemudian takut untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga sebagai seorang pemberdaya, mungkin Kak Dila dan Kak Nisha harus
mencari cara yang lebih ekstra lagi untuk menyadarkan gitu ya perempuan-perempuan yang ada di kelompok. Oke, keren sekali ya ternyata Kohati ya bisa ini ya punya cara tersendiri gitu ya. Nah sekarang ke Kak Nesya. Kak Nesya tadi sedikit menyinggung salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah pemberdayaan. Nah pemberdayaan dan juga pencerdasan. Itu gimana sih Kak pemberdayaan? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh Kohati? Itu gimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh BEM Unri sendiri, itu terkhususnya Kemen PP, nah itu berfokus pada peningkatan soft skill, kurang lebih sama juga gitu. Cuma memang kalau misalnya di sini sasarannya itu untuk seluruh mahasiswa Universitas Riau. Nah, jadi disitulah kita bagaimana membuat perempuan-perempuan yang ada di Universitas Riau itu mau mengikutinya gitu. Jadi salah satu programnya misal dari Kemen PP itu ada namanya Sekolah Perempuan. Nah, di sana gitu akan gabung tuh antara pemberdayaan dan pencerdasan. Nah, di situ akan diadakannya tuh seperti pelatihan orasi. Nah, tujuannya apa? Agar perempuan-perempuan lebih percaya diri. Nah, itu yang jadi permasalahan seperti yang kita bahas tadi. Nah, banyak perempuan yang saat ini tuh tidak percaya diri, jadi dia tidak show up. Kenapa? Karena budaya buruknya dari Indonesia saat ini adalah patriarki. Nah, itu yang masih diulang-ulang gitu. Padahal sebenarnya laki-laki juga tidak terlalu mendukung juga patriarki bagi beberapa lelaki seperti itu. Nah, karena itulah diadakannya tuh sekolah perempuan yang salah satunya itu adalah kelas kreatifnya, terus juga kelas public speaking. Nah, di situ juga nanti akan ada namanya tuh pelatihan mereka untuk isu-isu, peka terhadap isu dan apa yang harus mereka lakukan jika ada isu seperti itu. Nah, jadi berfokusnya seperti itu. Nah, untuk bagian pemberdayaan ke internalnya tersendiri itu memiliki programnya itu ada namanya Ruang Perempuan. Nah, di sanalah seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau perempuan tuh mainnya hati ke hati gitu. Jadi sentuhlah hatinya maka dia akan dekat dengan kita. Nah, jadi itulah ada Ruang Perempuan. Nah, itu dikhususkan untuk pengurus perempuan yang ada di BEM Universitas Riau. Dan juga ada forum perempuan itu ditujukan untuk fakultas-fakultas yang ada di Universitas Riau gitu. Jadi kita ambil beberapa orang dari setiap fakultas agar apa? Agar mereka menurunkan ke bawah seperti itu. Nah, gitu cara memberdayakannya agar apa? Jadi semua orang itu tuh paham pemberdayaan perempuan itu seperti apa. Yang dilakukannya itu bukan hanya untuk merangkul perempuan gitu, tapi ada bagian pencerdasannya juga, bagaimana melindungi perempuan juga seperti itu. Mungkin itu, Kak. Oke, menarik. Berarti ada dua sasaran ya kalau di BEM Undri ya. Yang pertama adalah untuk lingkungan secara umum kampus dan yang internal juga diberdayakan. Gitu. Iya, sebenarnya 3, Kak. Jadi itu? ada di lingkungan kampus, internal dan juga eksternal. Eksternalnya itu yang masyarakat sekitar, seperti itu fokusannya. Itu gimana kalau yang untuk masyarakat sekitar? Apakah ada program-program tersendiri atau mungkin dipublikasikan di media sosial aja? Nah, jadi kalau misalnya untuk eksternalnya itu bisa melalui aksi yang kami lakukan seperti itu. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat sekitar. Terus juga kalau nggak salah bagian diskusi dan edukasi itu kita buka untuk secara umum. Agar apa? Agar masyarakat selain mahasiswa Universitas Riau pun juga ikut gitu, tercerdaskan. Terus juga ada perempuan mengabdi. Nah, jadi dari BEM Unri sendiri itu tergabung ke Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Di Aliansi BEM Seluruh Indonesia ada forum perempuannya. Nah, forum perempuannya itu BEM Unri termasuk salah satu di dalam keanggotaan forum perempuan yang tetap berjalan beriringan dengan BEM-nya BEM Seluruh Indonesia, sama seperti HMI dan Kohati. Nah, seperti itu beriringan. Nah, jadi untuk itu akan ada namanya tuh perempuan mengabdi. Nah, disitulah kita perempuan-perempuan yang ada di masing-masing wilayah akan turun ke daerah masing-masing itu untuk melakukan program-program kerja. Melihat lagi nanti bertanya kepada kepala daerahnya, kepala desanya, bagaimana kondisi perempuan dan anak gitu. Jadi fokusan di BEM Unri itu sendiri itu juga ada ke anak, perempuan dan anak gitu. Nah, karena anak kan generasi yang akan menentukan masa depannya seperti itu. Nah, karena linear tadi tuh, nah jadi akan turun ke masyarakat dan lihat bagaimana kondisinya. Dan untuk beberapa daerah yang ada di Riau ini sendiri mungkin bagian sekolahnya yang kurang seperti itu. Nah, tapi untuk turun ke pengabdian perempuan mengabdi ini masih belum dilaksanakan karena menunggu arahan dari atas seperti itu.
Oke, tapi rencananya sudah ada ya? Sudah ada. Oke, boleh, ini kan kakak-kakak ini sama-sama menjadi pemimpin perempuan ya di organisasi mereka masing-masing. Nah mungkin boleh ini Kak sharing mungkin tentang keresahannya. Tadi kan Kak Dila udah ya, keresahan tentang perempuan yang ada di organisasi atau di secara umum gitu ya. Nah kalau Kak Nisha, kayaknya dari wajah-wajahnya itu kayak menimbun banyak keresahan gitu ya sebagai seorang pemimpin gitu ya Kak Nisha, gimana sih Kak dengan anggota-anggota yang perempuan yang ada di organisasi BEM ataupun mungkin secara luas dengan perempuan yang ada di Riau gitu, gimana sih gitu kondisi mereka gitu untuk saat ini? Kondisinya ini terkait apanya Kak? Pokoknya keresahannya aja lah, keresahan harusnya tuh begini loh, perempuan yang berdaya itu begini, tapi Oh gitu. ternyata yang dijumpai itu begini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang itu perempuan-perempuan tuh takut speak up gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat permasalahan saat ini di Sumatera itu sendiri yang diketahui adalah 3 kasus pemerkosaan seperti itu ya kan Kak. Nah, itu yang sangat miris dan saat ini tuh menjadi isu yang seksis untuk dikaji seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu kita lihat di Sumatera, tapi kalau misalnya kita lihat lagi di universitas misalnya. Nah, yang menjadi dan tidak hanya di universitas, tapi di BEM Unri sendiri perempuan-perempuan itu takut untuk show up gitu. Jadi mereka itu ya tadi tidak percaya diri, kurangnya percaya diri, terus juga tidak mau untuk kurang untuk menyampaikan pendapat, sampai pada akhirnya ketika terjadi sesuatu kepada mereka tuh takut untuk menyampaikannya. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi keresahan saat ini. Kenapa? Karena kalau mereka diam tentu kita tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Terus juga banyak perempuan yang bisa dibilang FOMO ya saat ini ya. Yang Ikut-ikutan seperti itu. Terus juga tidak peka, tidak sayang sama dirinya sendiri. Contohnya gimana tuh Kak? Tidak sayang sama dirinya sendiri yang banyak dijumpai saat ini adalah ketika ini termasuk salah satu kasus yang sering masuk ke saya pribadi seperti itu gitu. Jadi mereka itu mungkin ya berpacaran gitu, maksudnya tuh ketemu dengan laki-laki gitu, tapi mereka tuh tahu pergi berdua, tapi pergi berduanya itu ke tempat yang gelap sendiri, cuma berdua gitu. Dan terus juga perempuan yang masih gimana ya, nggak tahu, mungkin karena rasa cinta dan semacamnya bucin gitu ya, bucin banget. Terus yang laki-laki minta kirim foto ini itu dikirimkan gitu. Nah, yang seperti itu yang sangat disayangkan juga. Kenapa dia tidak sayang sama dirinya sendiri, dan ketika udah terjadi ya mau bagaimana seperti itu. Nah, tentu dari kami pun nggak bisa langsung menyalahkan gitu. Bagaimanapun mereka tuh korban dari apa yang mereka lakukan sendiri. Nah, itu banyak kali di Unri. Mereka tuh menjadi korban atas kelakuan mereka sendiri. Nah, itu yang sebenarnya sedikit buat pusing bagaimana menyelesaikannya, tapi ya kan karena ada alurnya tadi seperti itu. Nah, itu yang menjadi sangat resah karena yang terjadi di sekitar seperti itu. Oke, yang di highlight adalah saat ini masih banyak perempuan yang kurang berdaya gitu. Iya. Artinya masih banyak yang kebingungan gitu, dirinya itu mau apa sih sebenarnya gitu. Dan dia itu punya kelebihan apa sih yang bisa membuat dia lebih bersinar gitu ya. Dan itu masih kurang, bahkan udah berkecimpung di organisasi yang isu-isu perempuan pun masih banyak ternyata ya, perempuan yang harus perlu diberdayakan juga. Makanya tadi kalau di BEM kan udah ada juga ya pemberdayaan khusus internal gitu, dan di Kohati kan juga begitu. Iya sih, kalau sebelum kita memberdayakan orang banyak, diri kita harus berdaya dulu gitu kan, sehingga kita lebih percaya diri untuk memotivasi orang gitu. Nah, sebenarnya tantangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, mungkin Kakak Dila dulu, tantangan yang dirasakan sampai saat ini itu apa Kak, selain mungkin keresahan perempuan itu tadi ya? Kalau dari saya sendiri tantangan dalam menjalankan tadi kan ada beberapa kegiatan ya, atau tujuan gitu, untuk mencapai itu tantangannya apa aja? Kalau tantangannya itu sih mungkin saat ini kurangnya SDM, kurangnya sebetulnya wadahnya itu sudah ada, tetapi mungkin namanya semangat kita kan juga seperti keimanan ya Kak, kadang naik kadang turun, kadang minggu ini hadir, kadang minggu depannya itu udah sedikit.
Nah itu kan juga menjadi tantangan. Cuman sebagaimana mungkin sebisa mungkin kami walaupun anggotanya yang hadir itu hanya 5 orang pun kami akan tetap melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan itu. Dan juga mungkin karena kegiatan yang monoton kali ya Kak, makanya mereka merasa kayaknya minggu kemarin ini, minggu sekarang ini lagi, mungkin mereka udah merasa jenuh. Cuman itu tadi dengan kita sentuh emosionalnya, dengan kita tarik kembali, dengan kita ajak lagi, dan juga kita lebih gampang mendekati perempuan itu ketika kita hati ke hati, ketika aku dan kamu gitu Kak, enggak ketika aku dan kalian gitu. Nah itu kan kurang, mereka juga ngerasa ketika mau berbicara juga masih malu, masih segan, apalagi kan kalau misalkan yang mahasiswa baru ya Kak, yang baru mahasiswa baru atau kader-kader baru. Nah itu mereka masih lebih enaknya itu ketika kita one by one lah ibaratnya kayak gitu Kak. Nah mungkin itu sih yang aku juga ngerasa itu yang harus dijaga, gimana komunikasi antara aku dan kamu, bukan tentang aku dan kalian. Oke. Tapi yang menariknya Kak, Kohati ini kan dari HMI ya. Iya, Artinya betul. kan himpunan mahasiswa Islam. Iya. Islam kan? Islam. Islam. Nah, artinya bagaimana menjadi perempuan yang merdeka tapi sesuai dengan syariat Islam. Benar. Nah, saat ini kan kalau kita ngebahas tentang kesetaraan gender, artinya bagaimana hak-hak yang ada di laki-laki juga bisa diakses oleh perempuan juga gitu kan. Namun masih banyak pria-pria yang sangat patriarki ini gitu ya, mengatasnamakan agama untuk melindungi derajatnya itu atau posisinya agar tidak bisa digeser oleh perempuan gitu. Kayak perempuan itu kan hanya di rumah saja, perempuan itu kan mengurus anak, perempuan kan gini-gini, biar aja laki-laki yang mencari nafkah. Sehingga ketika perempuan ingin memiliki pengetahuan yang lebih untuk mencapai cita-citanya, itu terkubur gitu karena ada asumsi-asumsi dari yang seperti itu. Kalau di Kohati sendiri Kak, gimana sih cara membina perempuan agar menjadi insan yang baik tadi tapi juga sesuai dengan syariat Islam? Gimana? Nah, kalau berbicara tentang yang tadi Kakak bilang, kayak masih banyak sebenarnya laki-laki yang merasa kayak perempuan itu tuh di bawah kita kayak gitu-gitu. Aku ngerasa sebenarnya kalimat-kalimat itu keluar dari laki-laki yang sebenarnya insecure, laki-laki yang merasa tidak siap bersaing dengan perempuan. Padahal antara kita laki-laki dan perempuan itu derajatnya itu sama. Kita sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan juga ketika perempuan ini sendiri Kak, ketika perempuan ini sudah berdaya, sudah ibaratnya dari pola pikirnya juga sudah matang, mereka tetap bisa menempatkan ketika sudah berumah tangga, tetap laki-laki itu tetap di atas dia. Beda kalau misalkan di politik, di publik itu memang tidak ada kan Kak aturan yang mengatasnamakan perempuan itu harus di bawah laki-laki, itu kan tidak ada. Hanya di Islam, nah hanya di keluarga. Nah kalau menurut saya sendiri, bagaimana kita sama-sama memberdayakan perempuan, memberdayakan Kohati tanpa rasa sombong itu Kak. Terkadang ada yang mereka merasa cukup tapi mereka keliru, mereka merasa aku udah pinter, aku nggak butuh laki-laki bahkan, terus aku ngerasa aku setara, itu kan salah. Nah maka itu di Kohati kita tidak hanya belajar tentang keindonesiaan atau tentang keorganisasian, di situ juga kita belajar tentang keislaman Kak. Itu tadi yang seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Kohati ini juga kami belajar tentang bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warohmah itu. Nah disitulah kita diberitahu bahwa kodrat di ketika menikah itu seperti apa. Dan juga di Kohati ini ada jenjang training informalnya Kak, yaitu jenjang pranikah. Itu ada training pranikah. Nah mungkin tapi itu kebijakan setiap lembaga di daerahnya Kak, apakah ingin mengadakan training pranikah itu seperti itu. Nah disitulah nanti kita dibekali bagaimana memposisikan diri ketika di domestik dan di publik itu sendiri Kak. Oke, berarti Kohati ini adalah bagaimana mengembangkan atau membina perempuan agar dia siap menjalankan peran-perannya di rumah tangga gitu. Betul. Ya. Karena kan kalau di keluarga itu kan kita sudah punya peran-peran tersendiri. Kan? Iya benar. Istri bagaimana perannya, suami bagaimana perannya, ibu bagaimana perannya, itu kan beda lagi. Ayah gimana perannya dan anak bagaimana perannya. Dan mungkin di Kohati akan diajarkan Iya, gitu kan benar, Kak. untuk
menjalankan peran itu dengan baik. Tentu kalau kita udah nanti menjalankan peran itu, tentu dibutuhkan pengetahuan, kemampuan yang baik gitu ya, kecerdasan juga, sehingga di Kohati mulai dilatih gitu ya. Bener Kak. Oke, karena menjadi ibu juga susah Iya, ya. nggak gampang Iya, sih. harus banyak baca, harus banyak ini juga ya, pengalaman gitu ya, ilmu parenting. Menarik sih sisi lain dari Kohati gitu ya. Nah, sekarang sisi lain dari BEM, artinya BEM ini kan salah satu miniatur dari politik ya, politikan negara gitu ya. Artinya kalau tadi kan kalau di Kohati bagaimana menyiapkan perempuan bisa menjalankan perannya dengan sangat baik, dengan diberikan ilmu-ilmu gitu ya. Nah, kalau di BEM sendiri itu kan peran perempuan dan laki-laki kalau di lingkup atau di ranah itu sama kan, berarti nggak ada bedanya kan. Berarti kalau untuk menjadi ketua BEM juga nggak menutup kemungkinan perempuan bisa gitu. Nah, oke, kasih tanggapan deh tentang itu. Oke, jadi tanggapannya tentang ya tentang itu, maksudnya gimana sih posisi perempuan juga bisa sampai di situ, maksudnya gitu. hak perempuan juga ada loh di situ. Iya. Nah, jadi kalau misalnya BEM itu sendiri ya seperti yang sudah kakaknya bilang tadi, itu miniatur sebuah negara gitu. Jika ada presiden, maka di BEM Unri juga ada presiden. Jika ada menteri, di BEM Unri juga ada menteri. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, disitulah perannya tuh sebenarnya tuh adil gitu. Kenapa? Bahkan mungkin perkiraan lebih banyak perempuan ya. Ya seperti itu. Bagaimana kita tetap menempatkan perempuan dan laki-laki. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika di ranah publik, maksudnya itu di politik, seperti yang sudah disampaikan tadi, itu kita memang sama gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh laki-laki, selagi perempuan itu berpotensi, silahkan seperti itu. Mau jadi maupun jika perempuan itu berpotensi dan percaya diri, mendaftarkan diri, oke, silahkan seperti itu. Karena memang seterbuka itu. Nah, untuk posisi menteri-menteri itu mungkin pernah juga dibahas oleh presma kami gitu. Jika memang berpotensi itu perempuan, maka akan dinaikkan. Tapi nggak mungkin menteri pemberdayaan perempuan itu laki-laki seperti itu kan. Nah, jadi itu menyesuaikan. Nah, tapi balik lagi, ketika di rumah mungkin itu perempuan bisa berkarir di luar, tapi di rumah tetaplah ingat pada kodratnya yang menikah, mengandung, melahirkan, bahkan sampai menyusui. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesetaraan kita tuh ketika kita tuh berada di tempat kerja gitu, ataupun kita berada di luar gitu. Ketika kita sampai di rumah, jadilah ibu rumah tangga yang baik gitu. Tapi bukan berarti kita bisa diinjak-injak oleh laki-laki di rumah tangga, tentu tidak gitu. Makanya perempuan juga harus memiliki memiliki karir tersendiri, terus juga karya sendiri. Iya benar, kemandirian secara finansial, karena banyak kasus perceraian KDRT itu bermula dari itu gitu, permasalahan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi baik-baik aja mungkin permasalahan lain, tapi kalau misalnya berdasarkan riset penelitian oleh orang, memang banyak kasus KDRT habis itu perceraian itu bermula dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Oke, bener sih, setuju sih kalau untuk itu. Tapi gimana Kak, tantangan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di ranah BEM itu apa aja? Oke, kalau tantangan sebenarnya itu banyak banget. Karena mahasiswa Unri itu 35.000 kurang lebih. Banyak ya. Nah, jadi perempuannya itu entah sekian persen perempuan gitu ya kan. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kami gitu. Bagaimana bisa memberdayakan? Itu makanya kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan hanya ada 10 kepala dan 20 tangan gitu. Nah, jadi apakah bisa menaungi yang sekian puluh ribu itu tentu saja tidak. Itu makanya kenapa kami itu sangat mengarahkan ke bawah gitu. Jadi punya alurnya. Bagaimana kami mengarahkan kepada fakultas yang akan mengarahkan ke hima-hima yang akan mengarahkan ke bawah, dan jadi proses perlindungan dan pengkaderan pemberdayaan pencerdasan itu bertahap seperti itu. Oke, kalau misalnya permasalahan besarnya bisa langsung ditangani oleh BEM Universitas Riau. Apakah 20 ribu misalnya perempuan yang ada di Unri itu, detailnya kurang tahu juga. Tapi misalnya perempuan itu ada sekitar 20.000. Apakah 20.000 itu bisa diselesaikan oleh 10 kepala? Tentu saja tidak gitu. Kita sebagai manusia juga dan bahkan mahasiswa gitu punya keterbatasan untuk menggapai itu semua. Makanya itulah kami juga ada forum perempuan di mana itu terdiri atas 63 orang. Nah, itulah berharap itu utusan dari masing-masing fakultas, berharap itulah yang akan membantu turun ke bawah seperti itu. Nah, tantangannya apa? Banyak, karena mahasiswa Unri itu sangat banyak gitu.
dan di dalamnya itu tidak semua orang yang care. Bahkan sesama temannya tuh, bahkan temannya ada permasalahan, dan ini juga ditemui kasusnya, temannya ada permasalahan dengan pacarnya dan temannya itu malah ngejudge. Memang kita tahu bahwa temannya itu bersalah gitu. Seperti yang saya bilang tadi, banyak di negeri ini dia korban atas perlakuannya sendiri gitu. Nah jadi udah tahu temannya salah, tapi malah dijudge, victim blaming ya kalau nggak salah. Nah victim blaming. Nah jadi malah dijudge, dan sampai pada akhirnya temannya tuh bahkan ada yang sampai menggores-gores tangan seperti itu. Nah jadi bukan malah kita tahu dia salah, tapi bagaimana kita tuh bisa meyakinkan dan menguatkannya seperti itu. Nah itu salah satu tantangannya. Terus juga banyak yang apatis sampai pada akhirnya tidak tahu apa permasalahan di sekitarnya, tidak tahu jika dia ada masalah dia nggak tahu mau mengadu kemana. Sampai ada yang kayak bilang ada ya bagian ini gitu, kok bisa gitu. Itu sebenarnya menjadi pertanyaannya adalah dia selama ini kuliah tuh ngapain aja gitu. Sama kayak dibahas sama Kak Dila tadi tuh, banyak yang tidak, mahasiswa tuh lebih milih ke mall, kuliah aja gitu, sampai nggak tahu apa yang ada di sekitarnya kayak gitu. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Itu. Oke, banyak sekali ya tantangannya ya. Dan apalagi dengan jumlah orang yang sangat banyak untuk diakomodir, itu luar biasa sih kerjaannya ya. Tapi ya balik lagi itu menjadi PR kita bersama ya. Dan sahabat Puan pun sekarang sedang ini ya, maksudnya berupaya untuk bagaimana sih perempuan-perempuan sana bisa sadar akan dirinya gitu, akan keberdayaan dirinya sendiri gitu kan. Dan sekarang kita sama-sama berjuang sih sama berjuang, dan sesuai dengan ranahnya juga ya, tujuannya apa gitu. Oke, yang terakhir nih sebelum ini kita sudah menuju ke akhir sesi ya Kak Dila dan Kak Nesha. Mungkin Nisa pengen nanya juga, apakah setiap masing-masing organisasi ini gitu kan, maksudnya di Kohati dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Undri sudah ini saling merata lah gitu isu perempuannya gitu Kak, atau udah sensitif gender nggak sampai ke atasnya? Mungkin kayak BEM Undri bukan hanya di lingkup BEM aja yang sudah sensitif gender, tapi pihak kampus, rektor atau apa gitu bagaimana? Mungkin juga itu juga dengan Kak Dila. Siapa duluan? Bebas siapa duluan, karena ini sesi terakhir, bebas aja. Sudah merata atau belum ya Kak? Ya, sudah sensitif gender nggak organisasi ini? Kalau sejauh ini, selama saya ber-HMI dan juga saya berproses di Kohati, sejauh ini sudah sih Kak. Dan saya juga merasa walaupun ada orang-orang yang merasa yang terlihat tidak mendukung, tapi juga masih banyak yang mendukung, masih banyak yang mau turut serta dalam isu-isu keperempuanan yang tidak hanya sebatas itu kan urusan perempuan, urusan kalian, itu nggak seperti itu. Alhamdulillahnya sampai saat ini masih saling dukung, saling share, saling support, dan juga kembali lagi ketika kita membahas perempuan itu tidak hanya tentang perempuannya saja, tetapi itu juga tentang bagaimana peradaban selanjutnya. Oke, setuju. Karena bagaimanapun juga perempuan ini adalah rahim peradaban. Betul sekali. Nah, dan bagaimana generasi selanjutnya itu ditentukan dengan kita para perempuan itu saat ini. Nah, maka itu di lingkungan saya dan di lingkungan organisasi saya sekarang juga masih, alhamdulillahnya juga tetap ada juga laki-laki yang tetap mendukung perempuan, yang tidak hanya walaupun juga ada yang tidak mendukung, tapi alhamdulillahnya juga masih nampak orang-orang yang mensupport kita begitu. Oke, masih banyak ya. Semoga kita doakan masih banyak lagi laki-laki feminis di luar sana. Maksudnya laki-laki yang tidak terkungkung dengan patriarki lagi gitu ya. Yang sama-sama ingin yang ingin menciptakan peradaban juga yang lebih baik itu Kak. Iya betul, bukan yang toksik gitu iya, ya. Iya betul. Ada kasihan juga ya cucu-cucu kita nanti ya kalau tetap toksik seperti ini. Oke, silakan Kak Nesha, gimana Kak? Oke, jadi kalau misalnya ini poinnya di mana tadi Kak? Gak lupa ya. Itu poinnya ada apakah sudah diakomodir oleh pihak kampus tentang isu gender? Oke, jadi kalau misalnya di Undri sendiri sebenarnya cukup bangga dengan Undri. Kenapa? Karena jika misalnya kita lihat, belum semua kampus universitas yang negeri itu memiliki Satgas PPKS. Dan Undri salah satunya ada gitu. Bahkan Undri sendiri yang menjadi pencetus adanya Satgas PPKS itu di Indonesia. Ya, dari 2021, kasus 2021, maka
keluarlah Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, itulah yang akan membentuk Satgas PPKS di seluruh Indonesia ini, seperti itu. Nah, sebenarnya agak-agak miris dan juga bangga gitu karena Unri menjadi salah satu penyebabnya gitu kan. Nah, mungkin sudah banyak juga kasus-kasus iya, di luar dan sana. itulah Cuma yang nggak ada speak up gitu. Karena takut mau speak up, tapi setelah ada Satgas PPKS ini makin banyak yang speak up. Nah, itu bukan berarti kasusnya makin banyak setelah ada Satgas PPKS, tapi mereka malah jadi percaya untuk melaporkan karena jelas sanksinya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satunya kenapa, karena dari Ibu Rektor sendiri itu langsung membiayai proses penyelesaian setiap kasus yang ada di Unri. Masya Allah. Gitu. Itu berarti udah sangat mendukung, saya kan betul Kak. Nah, terus juga jadi begitu ada permasalahan-permasalahan dari KMPP, terus nanti memang butuh penyelesaian, makanya itu akan langsung dilaporkan kepada Satgas PPKS, dan Ibu Rektor sendiri itu mau langsung menurunkan biayanya untuk penyelesaian gitu. Jadi kalau misalnya kan kami juga menjalin kerjasama dengan Satgas PPKS, jadi komunikasi kami dengan sangat baik juga gitu. Jadi baik telepon ataupun personal chat ataupun dengan bertemu langsung seperti itu. Nah, jadi nanti ketika hadir dan kasusnya itu tuh butuh penyelesaian secara langsung, nah itu langsung dana tuh cair, karena beberapa kampus itu tidak cair gitu, bahkan mereka pakai uang pribadi satgasnya gitu kan. Nah, jadi itu sangat miris, dan Unri sendiri itu langsung karena Ibu Rektor ya, jadi ibunya sangat paham gitu perasaan kalau misalnya ada kasus-kasus perempuan, jadi langsung dibayar. Nah, itu rasanya sudah cukup membuktikan bahwa pimpinan Unri itu juga sangat peduli dengan kasus perempuan yang ada di Unri, seperti itu. Oke, menarik dan semoga menjadi contoh yang baik juga ya bagi institusi pendidikan di luar sana gitu ya, karena ya itu sendiri lah masih banyak, walaupun banyak kebijakan atau apa ya tentang inilah upaya-upaya tentang perempuan ini, tapi dalam pengaplikasiannya itu masih banyak gitu yang kurang sesuai gitu ya, dan salah satu institusi yang ada di Riau sudah melaksanakannya, dan itu tadi Unri. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi, dan terima kasih ya kakak-kakak yang luar biasa, pejuang wanita ini kayaknya nih ya, di ranahnya masing-masing sudah mau menyempatkan waktu di sini, dan mungkin kalau ada yang mau gabung gimana Kak di Kohati? Mana tahu ya mana. Kalau di Kohati ini sebenarnya Kak, dia kalau untuk gabung ke HMI itu syaratnya cuma 2, mahasiswa dan Islam. Oke. Nah, dia terserah mau semester berapa, dia terserah mau Islam yang NU atau Muhammadiyah atau yang sebagaimana, itu yang penting Islam dan mahasiswa. Tapi itu ada timingnya Kak, itu ada namanya latihan kader 1. Nah, latihan kader itu biasa yang menyelenggarakan itu adalah kampus atau fakultas. Nah, kalau saat ini mungkin untuk kawan-kawan yang mau bergabung atau adik-adiknya yang mau bergabung, mungkin bisa pantau aja di GHMI cabang Pekanbaru atau di Kohati cabang Pekanbaru. Nah, itu biasanya ketika ada nanti yang akan melaksanakan latihan kader 1 itu akan kita share flyernya di situ Kak. Jadi itu nanti kita diberi pembekalan, kita diberi penginapan dan makan gratis selama kurang lebih 4 sampai 5 hari. Oke, gitu. Siap. Berarti dari sosial medianya ya. Iya, benar Kak. Kalau mau gabung ke BEM Unri gimana nih bagi adik-adik mahasiswa Unri? Oke, jadi bagi adik-adik mahasiswa Unri, nah jadi ingin bergabung, kita tunggu tahun depan gitu, karena sebentar lagi akan lengser juga, kita akan berganti kepengurusan. Nah, sarannya adalah berproseslah sesuai tahapannya gitu. Ketika kita dari Hima, terus ke fakultas, terus ke universitas, baru kita dapat feel-nya dari berorganisasi kalau di kampus seperti itu. Kenapa? Karena bagi ada terkadang, dan kalau di Unri sendiri itu berjenjang angkatannya. Bagi fakultas itu tuh angkatannya itu biasanya batasnya tuh 1 tahun di bawah gitu. Jadi jika pimpinannya tertinggi itu dari angkatan 21, itu yang bisa daftar tuh sampai angkatan 22. Seperti itu. Jadi kalau BEM Unri sendiri angkatan 20 pimpinannya saat ini itu yang bisa daftar sampai 20-21 seperti itu. Jadi tujuannya agar apa? Agar mereka tuh berjenjang, jangan sampai ketika BEM Unri-nya langsung buka untuk sampai ke maba langsung ke BEM Unri gitu. Jadi nggak ada pengkaderan dari bawah gitu. Mereka nggak berproses.
Jadi ikutlah prosesnya dari bawah, jalani, dan sampai pada akhirnya ke BEM Universitas Riau. Nah itu sangat seru rasanya kalau kita mengikutinya seperti itu. Karena rasa kepemilikannya sudah Iya gitu, Luar berorganisasi nggak, dan juga mereka nggak terkejut gitu, karena kesibukan antara di jurusan, di fakultas sama di universitas tentu berbeda gitu kan. Iya betul sekali. Nah kembali lagi kalau pemberdayaannya begitu ya teman-teman ya, sahabat Green harus berproses karena yang terpenting adalah prosesnya. Hasilnya itu ya mengikuti saja sesuai prosesnya. Oke, terima kasih sekali lagi kakak-kakak yang cantik dan sahabat Green. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Green Radio Line karena dalam sesi-sesi berikutnya kita akan ngebahas isu-isu perempuan yang lebih menarik, tidak kalah menarik dengan yang hari ini. Nah, jadi mulai dari isu politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hukum gitu ya. Kita akan bahas di program Puan di Bumi. Oke, kalau begitu saya Kaironisa yang menjadi moderator atau host pada hari ini mohon pamit undur diri dan mohon maaf juga ya kakak-kakak ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau kelakuan yang kurang berkenan. Sama minta maaf juga. Iya, semoga setelah ini kita tetap bisa sharing-sharing ya dan juga bisa berdiskusi untuk bagaimana menciptakan perempuan yang hebat di luar sana. Oke, kalau gitu sahabat Green saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.